Masa depan Shopee di tahun 2023, apakah masih worth it untuk jualan di Shopee? Mungkin buat teman-teman di sini yang klik video ini adalah penjual di Shopee atau mungkin jualan juga di marketplace yang lain. Kalian pasti setuju sama gue bahwa penjualan lagi menurun. Ya walaupun menurut gue beberapa hari belakangan nih udah mulai naik lagi. Untuk minggu lalu memang ada penurunan. Tapi sebenarnya nggak cuma Shopee aja yang turun, tapi emang semua market lagi turun. Nggak cuma industri online aja. Ada beberapa faktor yang terjadi sehingga ini berdampak kepada penjualan online juga. Ya nggak perlu gue bahas, kalian udah tahu bahwa isu resesi merupakan salah satu isu yang paling kuat yang ngebuat orang-orang itu menahan uangnya untuk belanja. Jadi nggak cuma online doang. Tapi di sisi lain, itu juga karena akhir tahun. Kalian tahu lah, buat kalian yang seller-seller lama pasti tahu, namanya akhir tahun ada beberapa kategori yang mengalami penurunan. Itu hal yang wajar. Nanti akan ada kenaikan lagi. Emang dasarnya untuk beberapa kategori tersebut, itu nggak bisa gue sebutkan apa, kalian juga udah pasti tahu. Karena ya wajar-wajar aja, akhir tahun penurunan untuk beberapa kategori. Bahkan di saat ini, di saat beberapa kategori itu lagi turun, malah ada kategori yang lagi naik. Ya di luar sisi emang orang-orang lagi pada menghemat uang ya. But it's okay. Di sini gue ingin membahas bagaimana masa depan Shopee di tahun 2023, apakah masih layak untuk kita berjualan di Shopee. Anyway teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini dan untuk menambah wawasan dan pengalaman kalian nih. Jadi jangan pelit like guys, karena gue juga nggak akan pelit untuk sharing tips and trik apapun itu untuk menghasilkan cuan di era digital. Jadi yuk like lu, gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita masuk ke chapter nomor 1. Chapter 1, menurunnya bebas ongkir Shopee. Kalian tahu lah ya bahwa Shopee beberapa minggu yang lalu menginfokan bahwa bebas ongkir itu bukan benar-benar dihilangkan, tapi lebih tepatnya ada perubahan, ada adjustment di mana akhirnya biasanya customer itu ketika belanja bisa mendapatkan bebas ongkir bisa sampai 0. Ini sekarang ada perubahan. Untuk reguler, hemat, dan COD itu dengan minimal belanja 40.000, gratis ongkir potongan 15.000. Untuk pembelian 120.000, potongan 20.000 di Pulau Jawa. Nah, apakah dengan adanya adjustment dari bebas ongkir ini mengalami penurunan untuk market Shopee? Yes, tentu saja ada penurunan, tapi awal-awal aja. Kenapa gue bisa bilang begitu? Pada dasarnya, gratis ongkir itu sebenarnya tidak ada guys. Ini hanya promosi dari marketplace itu sendiri, yaitu dari Shopee. Nah, gratis ongkir itu sebenarnya tuh gak valid, gak harusnya ada. Ya mungkin gratis ongkir adalah salah satu promosi yang paling diminati sama masyarakat di Indonesia ya. Ya kapan lagi kita belanja di online dapat bebas ongkir. Tapi gak akan selamanya. Mungkin akan tetap ada, tapi gak akan sebesar itu potongannya. Gue tau banget, karena mindset buyer di Indonesia itu berharap kalau misalnya belanja online itu harus ada promosi. Kalau misalnya belanja online itu harus gak ada ongkir yang dibayar. Wait, itu teori dari mana ya? Dimana kalau misalnya belanja online itu harus banyak promosi dan harus gratis ongkir. Bahkan harus sampai 0 gratis ongkirnya. Itu kayaknya gak masuk akal, karena sebenarnya itu tuh gak valid. Justru kalau misalnya belanja online itu mempermudah kita untuk belanja dan kita tinggal di rumah, tinggal diem, lalu paket sampai. Atau lebih tepatnya kita dipermudah untuk mencari barang-barang yang kita perlukan. Karena gue pribadi pun sekarang akan jauh lebih mudah untuk mencari barang daripada gue harus keliling-keliling untuk mencari produk tersebut. Misalnya gue pengen beli misalnya mouse. Ketika gue beli mouse, gue nggak dapet di toko A, B, dan C. Tapi sekarang kalau misalnya gue di online, gue tinggal buka komputer, tinggal buka handphone, gue cari, lalu gue beli, lalu paket akan sampai di rumah gue tanpa gue harus pergi ke store-store tersebut yang belum tentu gue dapet. Tapi di sini gue nggak menyalahkan para buyer atau nggak menyalahkan masyarakat di Indonesia, karena itu adalah hal yang wajar ya. Nah, dimana kita bisa diberikan promosi-promosi terus, udah pasti kita tergiur dan kita mulai terbiasa untuk adanya promosi tersebut. Kalau misalnya promosinya dihilangin, kayak sesuatu ada yang hilang. Cuman gue gak akan membahas mengenai gratis ongkir dan sebagainya, itu akan ada di video yang lain. Karena di video ini gue akan lebih menekankan kepada masa depan Shopee di tahun 2023. Di sini gue yakin banget bahwa Shopee itu sudah memiliki branding dan awareness yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat strong. Karena bisa dibilang Shopee itu merupakan top 3 e-commerce terbaik, terpopuler, pokoknya mantap di Indonesia. Jadi bisa dibilang untuk brandingnya sendiri, untuk awareness sendiri, ini udah oke banget. Jadi gue rasa orang-orang juga udah terbiasa untuk belanja di Shopee. Dan udah banyak banget orang-orang yang punya aplikasi Shopee. Dan bisa dibilang Shopee udah jadi kebutuhan sehari-hari mereka. Bisa dibilang nggak mungkin bener-bener ditinggalkan. Ada pasti namanya loyalitas consumer. Ya singkatnya, lebih tepatnya gue yakin banget bahwa orang-orang akan tetap belanja di Shopee. Chapter 2,
Shopee Social Solution. Gue yakin teman-teman di sini yang penjual di Shopee udah pada tahu yang namanya Shopee Video, Shopee Live. Tapi kalian tahu gak istilah Shopee Social Solution? Jadi Shopee Social Solution itu terbagi atas 4: Shopee Live, Shopee Video, jaringan influencer Shopee, dan program afiliasi penjual. Itu adalah 4 fitur baru di Shopee yang disebut dan dikategorikan menjadi Shopee Social Solution. Tentu saja fitur ini dapat meningkatkan traffic dan penjualan kita sebagai seller di Shopee. Dan juga si buyer-buyer juga akan lebih mendapatkan highlight produk atau toko kita karena dengan adanya fitur ini. Apakah fitur ini work? Tentu saja works. Justru ini legit banget. Gue akan kasih kalian contohnya ya. Misalnya Shopee Video. Kalian tahu gak sih kalau misalnya teman-teman di sini buka Shopee Video, kalian akan mendapatkan task atau tugas, dimana kalau misalnya kalian menyelesaikan tugasnya, kalian akan mendapatkan koin. Yang berarti salah satu tugasnya adalah menonton video, kalau nggak salah 1 menit. Jadi teman-teman dipaksa untuk menonton video di Shopee Video selama 1 menit. Kalau misalnya mau apply koinnya, mau dapetin koinnya. Dan koinnya dipakai untuk apa? Yes, untuk belanja lagi di Shopee. Dan cara ini terbukti works dan berhasil ya, karena banyak sekali orang-orang yang menonton dan menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan koin tersebut. Ya kapan lagi dapat koin cuma-cuma, dan koin tersebut bisa dipakai untuk belanja lagi. Jadi secara audiensnya ini terbentuk database-nya. Ketika Shopee mengeluarkan Shopee Video dan memberikan tugas-tugas atau task seperti itu, buyer-buyer ya udah senang-senang aja, ya gue apaan lagi nonton video dapat koin. Dan koinnya bertujuan untuk apa? Belanja lagi. Yang berarti di sini yang diuntungkan siapa? Ya, semuanya. Si buyer ini akhirnya menonton dan dapat duit secara koin lah ya, kita istilahnya duit lah, dapat koin. Lalu si seller akan mendapatkan keuntungan di mana ketika lo membuat konten di Shopee Video itu akan ke highlight karena ada penontonnya, bisa masuk ke FYP dan sebagainya. Dan juga kalian bisa membranding produk atau toko kalian, dan sehingga ketika buyer sudah mengumpulkan koin, dia bisa belanja di toko kamu. Yang ketiga, Shopee juga diuntungkan karena ketika ada yang belanja, ya Shopee dapat admin fee. Begitu juga dengan database Shopee, begitu juga dengan adanya Shopee Video. Jadi kayak ketiga pihak ini diuntungkan lah. Ya, gue bisa bilang ini adalah smart marketing ya. Emang paling enak kalau misalnya udah ada database, dan itu kita enak banget lah kalau misalnya kita buat promotion, asalkan promotionnya benar. Jadi gue bisa bilang kita udah biasa banget lah untuk melihat berapa puluh ribu orang yang menonton di Shopee Video. Sisi lainnya lah ketika kalian lihat produk-produk yang jualan di Shopee itu kan sampai laku udah puluhan ribu, ratusan ribu. Ya itu kalian tau lah. Yang berarti Shopee itu memiliki database yang luar biasa gede banget. Chapter 3, Combo Trend. Teman-teman sadar gak sih bahwa Shopee ini cukup gercep ya, gerakan cepat untuk mengikuti tren. Ketika era short video lagi booming, Shopee membuat Shopee Video. Ketika era live streaming lagi booming, Shopee juga nge-push yang namanya Shopee Live. Jadi gue bisa bilang untuk perkembangan dari Shopee sendiri, ini bener-bener ngikutin tren banget. Dan lumayan cepet ya. Padahal gue tau banget untuk membuat satu sistem dan cara-caranya itu pokoknya itu sulit lah. Tapi Shopee lumayan gercep untuk membuat sistem tersebut. Walaupun gue gak bisa bilang perfect banget ya, tapi oke lah, dan udah oke banget lah untuk dikonsum sama orang-orang. Bahkan gue bisa bilang Shopee dikemas sebagai marketplace dengan sedikit bumbu sosial media di dalamnya. Yang dimana sosial media itu digunakan untuk dan bertujuan untuk ya para seller, terus para affiliate dan para buyer, dan juga untuk Shopee-nya sendiri. Jadi semua pihak diuntungkan dengan adanya fitur baru ini. Dan ya, Shopee mengikuti tren dengan baik. Jadi kalau misalnya lu bilang Shopee di tahun 2023 akan menurun, apakah udah gak baik? Menurut gua enggak sih, justru ini makin legit karena Shopee ini ngikutin perkembangan zaman banget. Iya, gua nggak salah ngomong, Shopee ini akan makin legit di tahun 2023. Chapter 4, masukan untuk Shopee. Tentu saja gua itu netral ya, dan gua berharap Shopee ini benar-benar memaksimalkan dari segala sisi. Jadi memikirkan ketika membuat fitur, ketika membuat promosi itu benar-benar melihat dari dua sisi seller untuk para penjual dan sisi buyer sebagai orang-orang yang beli. Jadi kedua belah pihak itu harus diuntungkan karena ujung-ujungnya Shopee juga akan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi gue rasa Shopee harus netral, jangan sampai bener-bener kayak condongnya ke buyer doang atau condongnya ke seller doang. Ini harus bener-bener keduanya harus pas, harus sama. Nah inilah yang menjadi kesulitan ya, challenge buat Shopee. Tapi gue yakin Shopee bisa sih, karena yang udah-udah sih oke-oke aja nih. Ya mungkin beberapa kali ada kesalahan lah Shopee, tapi gue rasa hal-hal tersebut udah direvisi jadi lebih baik pada saat ini. Dan gue harap di 2023 akan semakin legit.
karena kita para penjual online itu juga akan merasakan kelejitan dari aplikasi Shopee. Tentu saja dengan perkembangan zaman yang sudah ada, gue bisa bilang Shopee ini oke banget karena udah ngikutin zaman. Bahkan dia nggak cuma marketplace aja seperti tadi gue bilang, dia udah kemas jadi sosial media juga, walaupun berfokusnya kepada marketplace. Dan sosial medianya juga, ini bukan bener-bener sosial media, tapi sosial media yang diuntungkan juga untuk si seller dan buyer dan Shopee-nya juga. Kayak mind blowing banget gak sih? Jadi balik ke topik dari chapter 4, masukan untuk Shopee adalah yang tadi gue bilang. Shopee harus netral dan ketika ingin membuat promosi, ketika ingin membuat fitur, itu harus benar-benar mencari tahu dan semoga fokus dan benar-benar harus melihat dari dua sisi seller dan sisi customer. Tapi untuk so far, gue harap Shopee ini benar-benar jangan sampai ketinggalan dan selalu up to date dan jangan sampai menurun lah. Karena bisa dibilang Shopee ini masuk ke top 3 itu udah oke banget, jangan sampai ada penurunan. Karena gue yakin banget seller-seller ini dan penjual-penjual di Shopee banyak yang terbantu lah dengan adanya Shopee. Jadi kita bisa jualan, kita bisa dapetin cuan dari jualan online, buyer juga sudah ada, pokoknya ini legit lah. Dan jangan sampai terlalu terburu-buru ketika membuat fitur. Dan ya, gue tau banget ketika Shopee ini udah segede sekarang, kalau misalnya nanti ada kesalahan ini bakal blunder banget. Jadi jangan terburu-buru ketika ingin mengeluarkan fitur baru. Oke, good luck buat Shopee dan good luck buat kita, para seller di Shopee dan juga buat buyer di Shopee. Jadi gue bisa bilang 2023 Shopee akan makin legit, tenang aja, ini nggak akan kenapa-napa. Justru beberapa faktor yang mengalami penurunan itu bukan karena Shopee, tapi emang kayak dunia lah guys. Jadi aman-aman aja lah, tenang. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan insight dan wawasan baru, dan semoga ini menjawab pertanyaan kalian apakah Shopee ini akan masih baik di tahun 2023 dan gimana nasib para seller di Shopee di tahun 2023. Semoga makin mantap. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman mau komen, mau bertanya, silahkan aja. Kalau misalnya kalian udah komen, akan gue balas. Kalau misalnya nggak bisa gue balas, mungkin gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Dan terakhir, jangan lupa untuk join grup Telegram gue. Gak terakhir sih. Dan kalau misalnya teman-teman ingin join atau pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Di situ ada beberapa digital course yang dimana kalian bisa mempelajari soal jualan online, sosial media, dan sebagainya. Dan untuk mengetahui webinar, kelas offline, dan sebagainya, kalian bisa kunjungi ke nomor ini. Itu hanya untuk kelas online dan webinar saja ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.